Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya guys, netizen, viewers semua kita nih. Balik lagi bersama kita di PAT Production di obrolan pulang kerja. Aja lo mau lupa lagi. Ya, soalnya Gimana? nggak ada satu lagi nih. Ya, oh iya. Kemana dia nih? Satu lagi nih yang biasa kita di sini. Mana ya kita? Kita main sulap atau bagaimana ini? Sehingga dia tidak ada. Nggak ada, nanti ada. Jadi menurut informasi A1, teman kita si Rizal ini, dia udah baikan. Iya. Udah baikan yang Alhamdulillahirabbil alamin. Happy ending gitu ya. Iya, happy ending. Jadi udah diterima lagi di apartemennya. Ya tadi udah balik lagi ke Jakarta Barat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berdua nggak akan seru nih Pak Rikrik nih. Betul. Udah, kita panggil aja, silakan panggil Pak Rikrik. Ya, jadi selama 2 hari ini kan netizen pasti nanya juga ya. Siluman tai lalat itu yang mana sih? Nah, hari ini kita reveal siapa sih siluman tai lalat itu. Kita panggilkan, silakan Akang yang satu ini. Kita sambut dengan tepukan bango. Sambut dengan pelepasan lebah madu. Ternyata ganteng ya netizen ya. Betul. Lu masih ini siapa tadi namanya silakan. Nah, kenalkan nama saya Aldi Nurkala yang biasanya di kamera itu disebutnya siluman tai lalat. Biasanya dipanggil tuh Cak Di. Lu marah nggak dipanggil kayak gitu? Marah. Ya, pokoknya jangan anggap aja serius ya. Nih, ngomong lu jomblo nggak? Udah punya nih. Udah ada. Nanti gua promosiin. Udah ada. Ya. Ayah. Ya. Mau Tapi promosiin. kalau mau yang kedua boleh. Belum apa. Kayak itu ya. Aldi nih ya. Editor kita nanti bulan depan kita udah ada list nih, nanti siapa aja yang akan join ke podcast kita. Ya. Terima kasih dulu dong. Ya, pada atasan kita yang udah meminjamkan kameranya, kami haturkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah dengan beribu kali lipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus ini nih satu lagi. Nah, kalau Firman mah modal gitu. Modal ya. Oke, modal. Ya. Nih. Oh, kita lihat nih kemarin kan pada klik ada Teh Tongji, ada Pentin ya, sama satu lagi tuh Sasa. Ya. Nah, kenapa nggak ada di sini sekarang? Mereka bukannya nggak mau jadi sponsorship kita lagi, tapi setelah ngobrol sama kita dan setelah video ini tayang, penjualan mereka jadi turun. Jadi sangat tidak membantu. Aduh, dengan susah payah sebenarnya kita ngedapetin sponsor, tapi alhamdulillah ini ada sponsor yang lain. Betul. Kita iniin satu-satu. Ini apa nih, Pak Rikrik? Sponsornya apa nih? Jadi ini karena berkaitan dengan dunia kerja, jadi dari Plantasin nih sebagai obat mah yang luar biasa, mereka menyponsori kita ya untuk mengumumkan gitu bahwa mereka itu adalah obat mah yang enak banget gitu ya. Selain rasanya yang manis gitu, ternyata ini hanya dengan 2 sendok saja mah langsung hilang. Makan pun kenyang. Apa sih tadi mengumumkan apa? Mengumumkan. Ya, jadi kita emang kita mengiklankan. Kalau siang-siang ya. Gue suka kan kalau kita suka bikin tuh es kopi, es teh manis, es Plantasin. Dibikin es aja Plantasin. Aduh, ampun, pantes. 2 sendok aja ya, guys. Oke. Lanjut apa nih? Nah, ini dari Gatsby, jangan lupa ya untuk para pria yang ingin tampil menawan, pakai aja Gatsby ini ya. Gatsby Wax, kebetulan ini varian yang merah, wanginya enak banget ya. Pasti kalau dijamin. Kalau lewat, pakai ini 2 kilo, pasti semuanya kesengsem ya. Pakai 2 kilo. Luluran pakai ini, pakai Gatsby. Harganya berapa nih, tahu nggak? Harganya affordable banget.
bisa didapetin di supermarket Bisa. terdepan. Nah, Oke, di warung Maici ada. warung Maici nggak ada. Oh, Di belum sana ada adanya ya. keripik ya. Satu lagi apa nih? Nah, ini dari keratin ya. Mbak, perasaan dari kemarin Sunsilk, ini Gatsby, keratin, ini masalah rambut apa gimana? Nah, ini berhubung dengan kelembaban rambut, kalau nggak lembab, ini pakai ini aja. Keratin ya. Wanginya enak banget. Kalau mau cobain dulu. Itu wanginya itu didukung dengan wangi-wangi yang sangat mengesankan ya, sehingga rambutnya itu bakal lebih lembut ya. Nah, ada wangi-wangi kayak gitu ya. Keratin itu dari mana sih? Dari produk mana sih? Ini coba aja lihat. Tahu sih. Gimana mau promosiin lu nggak tahu sih. Ya, jadi supaya nanti netizen langsung aja beli ya di supermarket keratin ya. Di yang botolnya kayak gini ya. supermarket, di minimarket, di Betul. online udah ada ya. Betul. Padahal nggak dibayar apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ini. Ada lagi nih. Nah, kalau ini dari total buah, totalnya Rp15.000 aja ya. Rp15.000 satu ini. Satu buah ya. ya. Dan yang ini keripik dari hamba Allah, silakan katanya Konsumsi ini aja aja. dikonsumsi Oh, aja. boleh. Semoga berkah ya untuk kehidupannya. Oke. Ditampinya Pak. Mangga, silakan. Iya. Jangan sering-sering nanti kasihan yang nontonnya akan banyak suara kriuk. Ya. Oke. Nah, kalau masih ingat kemarin kan kita ada temanya itu ketika kerja. Terus passion lu mau apa kalau udah nggak kerja gitu ya? Ya, nanti sekarang juga pasti kita ada tema yang baru nih. Tapi sebelum masuk ke tema, katanya lu berdua ada cerita nih. Ada cerita kemarin kan kalian ke ini ya, ke kantor pusat lah ya. Ke kantor pusat yang nggak usah kita ngomongin lah, kita inisialnya aja lah ya, CBD. Katanya ada cerita nih di busway pas pagi-pagi, coba deh ceritain deh. Dari awal ceritain ya. Jangan dari lu lahir ya, dari busway aja. Kelamaan itu. Coba. Kita ketika kemarin itu kan saya ada perlu ya di kantor pusat itu ya, mau benerin laptop lah karena udah rusak kan laptopnya kemarin itu. Udah dibenerin itu. Disuruh ke kantor pusat. Nah, saya minta antar kan sama Bapak Ritrik ini ke sana datangnya. Nah, naik busway. Nah, ketika naik busway, baku banget tuh. aku Transjakarta, Busway. Kayak gitu. Oh, Inggris, Indonesia. Aduh. Yuk. Nah, ketika masuk Transjakarta tersebut, di pertengahan perjalanan itu kan masuk ke daerah kota itu kan, ada ibu-ibu tuh di belakang. Ibu-ibu tuh bilang, oh ini nih ada cowok juga yang kebagian duduk nih di belakang. Gitu. Oh, jadi si ibu-ibu itu dari belakang maksudnya. Iya, dari belakang masuknya dia. Kalian dari depan, masuknya udah duduk duluan nih. Iya. Kalian nggak tahu bahwa ada ibu-ibu yang perlu duduk lah, tempat duduk. Terus. Jadi dia kan datangnya dari belakang dengan penumpang-penumpang yang lain kan. Terus tiba-tiba dia mendesak dari belakang ke depan. Terus langsung lihat kita berdua. Terus dia bilang kayak gini, oh ini gara-garanya saya nggak dapat tempat duduk. Dan bapak-bapak nih dua di depan. Itu di dalam banyak orang lagi. Ya, terus semua jadi ngelihat kita kan. Gue bilang, iya maaf Bu, ini kan area wanita dan lansia. Dia nunjukin gambar nih. Bener dong, berarti areanya. Ke sebelah saya ini lansia. Iya. Bener dong sih. Gimana sih lu ngeliatinnya apa? Gue tadinya mikir dalam hati, anjir, ini kenapa jadi gara-gara gua? Kan nggak tahu ya kalau dia tuh datangnya dari belakang. Kalau dari depan, gua pasti kasih dia otomatis ya. Kan namanya ladies first lah, kita ngasih lah. Tapi ya sebenarnya si ibunya jangan ngomong kayak gitu juga, gitu kan, nggak enak lah. Kita dipermalukan di depan orang. Iya. Kalau butuh duduk, tinggal bilang, Bu, Dek, tolong ya. Pengen dipanggil deh. Iya, betul. Pengen dipanggil deh. Saya apa? Dek, tolong ya. Saya butuh tempat duduk. Pasti kita kasih nih. Nggak mungkin nggak.
Gua kasih sama busway-nya nih. Kalau nggak ada pun mesti dibeliin dulu. Iya, gua pasti kasih nih gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi gimana tuh? Ya karena orang yang di depannya ini emang mau turun nih, depan gue mau turun. Akhirnya si ibu itu duduk lah di depan kita dan kita tidak bertegur sapa, pemirsa. Awkward moment lah pokoknya ya, gitu ya. Jadi awkward moment gitu sama ibu-ibu itu berdua, gitu ya. Terus gua sama si Aldi kan jadi lihat ke kaca ya. Jadi ini Lu lihat ke kaca mau nyoli, maling. nggak ada tulisan buat wanita di sini, anjir. Adanya lansia ya. Adanya waria. Kan kalau di busway Zontong itu jelas banget yang panjang banget tuh kan yang pintunya ya. Busway Jontong yang mana nih? Busway gandeng gitu. Iya, yang panjang lah pokoknya itu kan jelas banget. Ada tulisan area untuk wanita. Ya gue juga gak akan ke situ. Kecuali kalau gue ganti kelamin ya. Kalau di situ nggak ada gitu, karena emang tempat duduknya emang terbatas juga sih gitu. Coba kalau si ibunya nonton mungkin di sini mau ngomong apa nih si ibunya? Ibu maafkan saya ya. Tapi ibu gua maafkan juga karena ibu seharusnya tidak begitu. Gitu. Jadi udah clear ya, nggak ada dendam apapun ya. Salaman ya Bu. Oke, salaman. Ini ngomong-ngomong, kenapa nih kita pakai baju batik bertiga gini nih? Oh iya. Dulu nih. Ya, hari ini tuh tanggal 2 Oktober. Nah, batik sebagai warisan budaya Indonesia, nah perlu kita lestarikan. Jadi hari ini kita pakai motif-motif dari batik nasional. Kayak saya ini motifnya Mega Mendung. Nih, kalau ini kerudung. kalau ini Batu. aduh, kalau kerontokan kepala bosan. Jangan keras-kerasan, takut ada yang aduh itu ya, jadi ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional ya. Selamat Hari Batik buat Indonesia. Mudah-mudahan legasi dari si batik ini akan dibawa terus sampai ke anak cucu kita sampai nggak ada ujungnya. Okay? Amin. Oke. Nah sekarang kita akan coba masuk ke tema kita hari ini. Nah berhubung tadi udah di-mention di busway kan, ada pengalaman di busway. Nah kalau kemarin itu tema kita itu passion lu apa gitu kan, kalau nggak ada di kerja di sekarang. Nah kalau sekarang hari Kamis itu kita akan ada tema-temanya itu jika aku menjadi. Wah, mirip di TV ini. Dulu kalau pernah lihat di MNC TV, iya. Jika aku menjadi, misalnya kan dia petani apa-apa gitu. Oh jika aku menjadi ini, ngapain. Nah karena kebetulan tadi kalian udah ngomongin ada konflik di busway. Temanya sekarang adalah jika aku menjadi tempat duduk busway. Enggak. Oke, jika aku menjadi supir busway atau busway driver. Oke. Dari lo dulu deh. Iya. Nggak apa-apa dari dia dulu, biar dari terakhir. Nah, contoh nih kalau lo mau jadi supir busway, lo pengen pakai baju kayak gimana gitu, coba. Benar. Nah, kalau saya kan kalau misalnya jadi supir busway, pakai jas, pakai kemeja, pakai peci, biar keren gitu, didik sama cewek-cewek. Kan emang itu seragamnya. Ngapain lo harus sebutin lagi? Kan itu emang seragamnya, pakai dasi, baju putih, jas setelan jas hitam, Biar pakai keren gitu, biar tim perempuan. Emang udah itu. Siluman Thailand. Dasar cuma. Udah nih jangan pakaian deh. Contoh mungkin kalau ada yang suka melanggar nyebrang di jalur busway atau ada yang suka ngalangin jalur busway, gimana nih? Oh, kalau misalnya yang ngalangin atau jalan busway itu ya jeblok aja lah. Orang dia yang ngalangin jalan busway itu kan jalan busway kan khusus untuk busway. Busway-nya. Jatuhnya kriminal lu kalau kayak gitu. Wah, udah nggak benar nih. Iya, wajahnya manis sih, tapi hatinya iblis. Tapi lu Jangan di waktu awal-awal waktu itu kan awal-awal ada penerimaan supir busway itu tahu kan yang gajinya juga lumayan tuh. Sempet nge-play nggak ke situ? Wah, belum sempat belum. Nah, sekarang kalau ada misalnya chance untuk jadi ngelamar kerja di supir busway, mau nggak? Enggak mau saya. Iya, itu juga nggak akan mau. Supir busway-nya juga Transjakarta Transjakarta-nya juga pasti nggak akan menerima sih.
Oke, itu dari si Aldi ini ya. Nah, coba kalau dari Parikrik nih, kalau jadi supir busway, kira-kira mau ada gebrakan apa nih dari Parikrik? Iya, pertama sih yang pasti gue nggak akan ngerem mendadak. Di busway itu sekarang itu seringnya ngerem mendadak, kasihan kan tiba-tiba ada ibu-ibu yang langsung loncat gitu gara-gara direm mendadak gitu, atau misalnya ada laki-laki yang tiba-tiba ke depan gara-gara direm mendadak, itu bahaya banget buat para wanita gitu ya. Iya, ngerem Jadi, mendadak. Gimana kalau tiba-tiba kaget mendadak dulu? Ayam. Ada yang kayak gitu seru tuh ya. Kadang ngerem mendadak juga jadi kayak ngocok perut gitu kan. Iya. Aduh, kayak kalau pulang kerja gitu kan lagi perut kosong atau apa, tiba-tiba yang bos busway-nya tuh ngeremnya tuh parah banget gitu kan. Iya, makanya pakai plantasin. Udahlah. Plantasin. Jadi kalau gua ke busway bawa es plantasin. Lanjut Pak. Jadi jangan ngerem mendadak ya. Betul. Yang kedua, jangan bau badan. Itu masalah. Kalau tiba-tiba kita naik, terus mencium bau-bau yang emang pernah nyium ini supir busway? Enggak. Jangan nyium gini enggak sih. Cuman kalau misalnya kita naik, cium, gitu. Mungkin udah lama ya. Kayak gini nggak? Oh, ini supir bajai. 8 jam tuh, jadi harus wangi ya. Mungkin kita nanti akan coba narik sponsor ya, yang berhubungan dengan supaya badannya nggak wangi. Bedak bebe harum sari. Jadul banget. Gambar bunga. Oke, 2 tuh jangan bawa badan terus. Ada lagi nggak? Ya kalau buat lu jadi mungkin kalau jadi supir busway ada facial recognition, mungkin lu bakal narik yang cantik-cantik kayaknya nih. Iya loh, pasti dong Pak. Siapa namanya si pintunya itu akan kebuka buat cewek-cewek doang. Iya. Apalagi yang cantik tuh pintunya udah kebuka aja. Langsung itu mah. Buka itu mas. Sampai dompet-dompetnya dia kebuka juga. Aduh. Ada lagi nggak? Ya kalau gue sih cukup itu aja sih. Cukup itu aja ya. Oh. Kalau gue sih kayaknya kalau jadi supir busway mau ngapain ya kayaknya? Ya mau bawa busway sih gue kayaknya. Apaan sih? Ya udahlah, episode kali ini kita akhiri dulu ya sama ini ya. Iya, oke. Udah ngantuk nih. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di PAT Production, masih di obrolan pulang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.